Baik, selamat malam buat kita semua. Pada hari ini Bapak memberikan materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, pada materi sesi sebelumnya sudah disampaikan oleh kawanmu tentang asal muasal nenek moyang bangsa Indonesia, di mana pada hari ini Bapak sedikit mengulas kembali. Nanti ini berhubungan dengan tugas yang akan diberikan kepada kamu tentang asal-usul keluarga atau silsilah kamu di keluarganya ya. Maka sebelum itu Bapak cerita dulu mengenai pada materi pada hari ini, di mana materi pada hari ini yang mau Bapak sampaikan adalah tentang nenek moyang bangsa Indonesia, yang menurutnya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari, ada yang menyatakan berasal dari Tiongkok, ada berasal dari Melayu, berasal dari Taiwan, dan juga berasal dari Yunan, khususnya yaitu Tiongkok Selatan atau dikenal dengan sekarang yaitu Cina bagian Tenggara. Oke, pada hari ini salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Robert van Humboldt. Ya, Golden menyatakan bahwa dia ini adalah seorang ahli prasejarah, arkeolog, ya, ahli juga bagian etolog, dan juga seorang guru besar di Iranian, yang dia ini juga seorang guru berkata dosen ya, yang mengajar tentang materi tentang prasejarah. Dia merupakan kebangsaan dari Australia ya. Nah, dia nanti juga memberikan beberapa pendapatnya tentang asal muasal bangsa Indonesia. Lalu tokoh kedua yang perlu kita ketahui juga yaitu adalah Dr. Hakram ya, yang lahir pada tahun 1899 ya. Dr. Hakram ini memiliki panjang nama lengkap adalah Johann Hendrik Caspar Krahn ya. Dia ini adalah seorang bahasa yang berasal dari Austronesia ya, ahli dalam bahasa sastra ya, berkebangsaan dari Belanda dan lahir di Pulau Jawa. Dia ini merupakan adalah keturunan dia ini seorang keturunan begitu. Jadi dia itu seorang dari Belanda, tetapi dia lahir di Pulau Jawa. Ya. Oke. Apa kehubungan antara kedua tokoh ini, yaitu ya Robert van Humboldt ini dengan Dr. Hakram ini? Ya, adalah memiliki hubungan saling berkaitan untuk mendukung ya tentang teori dari nenek moyang itu sendiri ya, dimana pada saat ini ya ketika Van Humboldt ini mengungkapkan pendapat nanti bahwa dia menyatakan bahwa tadi ini seperti ini tadi, dia mengungkapkan pendapat bahwa nenek moyang itu berasal dari sini nanti. Nah, ini didukung nanti ya, didukung oleh Dr. Hakram ya, seperti bilang tadi, dia ini tadi adalah seorang yang berasal dari kebangsaan ya Belanda ya. Dia ini mendukung teori yang disampaikan oleh Van Humboldt ya, dia mendukung dari segi bahasa ya, dia sangat mendukung dari segi bahasa. Dia berpendapat bahwa asal nenek moyang bangsa Indonesia ini juga bisa dilihat dari segi bahasa yang sama, yaitu berasal dari bahasa Austronesia. Nah, oke, kita lanjut sedikit lagi. Kita sekarang berbicara kembali tentang tokoh Van Humboldt ya. Nah, di sini kita dapat perhatikan ada namanya Proto Melayu dan Deutero Melayu ya. Tadi pada sebelumnya juga sudah dibahas oleh kawanmu. Nah, di sini secara singkat Proto ini berhubungan dengan Melayu tua, Deutero berhubungan dengan Melayu muda. Nah, kita lihat langsung turun ya pada saat ini, di mana pada materi ini yang mau dibahas itu adalah Proto dulu, yaitu Proto itu adalah Melayu muda ya, Melayu tua ya. Proto ini adalah Melayu tua,
dia ini sekarang kalau dilihat dari sekarang siapa sih keturunan tadi ya? Menurut Van Heerden tadi menyatakan bahwa Proto Melayu itu keturunannya antara lain adalah seorang Toraja yang berada di Sulawesi Selatan, ada Batak di sebagian pulau Sumatera, ya, lalu Nias, ya, Saksa di daerah Pulau Lombok, Dayak di Kalimantan Tengah, Renjang di Bengkulu atau bagian dari Sumatera. Nah, kita lihat keturunan dari si Deutro, ya Deutro Melayu ini atau Melayu Mendua, ya. Nah, yang Melayu muda ini keturunannya adalah suku ya Makassar, Bugis, suku Minang, suku Melayu, suku Jawa. Nah, jadi ini mereka ini tidak bersamaan berdatangan. Maka yang datang dulu itu adalah Proto Melayu dulu. Nah, lalu nanti Deutro Melayu. Sekarang yang kalau hampir terlihat pada suku-suku ini, itulah yang menempati daerah sekarang pesisir, ya. Pesisir pantai itu banyak didiami oleh para suku-suku seperti ini. Nah, kita masuk lagi ke yang kedua, ya. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah berhubungan dengan materi suku di Sumatera Utara. Oke, kita perhatikan suku di Sumatera Utara. Suku Sumatera Utara sendiri sebenarnya ini secara rasnya dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu suku lokal, Nusantara, dan mancanegara. Apa bedanya kira-kira, Pak? Kita lihat. Kalau dia suku di Sumatera Utara secara Proto Melayu lokal, ya, ingat di Sumatera itu berarti kita nanti bercerita tentang Proto Melayu, ya, yaitu Melayu tua. Maka ada suku Angkola, ya, suku Karo, ya, Batak Mandailing atau suku Mandailing, Pakpak, Simalungun, Toba, Melayu, dan Nias. Inilah suku lokal namanya. Inilah suku lokal kita yang ada di Sumatera Utara. Ya, ini suku lokal. Ya, inilah suku-suku lokal kita, ya. Lalu yang kedua, ya, ada lagi nanti namanya suku Nusantara. Suku Nusantara ini berhubungan dengan Jawa, Melayu, Minang, Sunda, dan sebagainya. Ini dikatakan suku Nusantara karena dia datang menempati di Sumatera Utara ini, ya, tidak dia datang dari luar, ya. Misalnya Jawa, datang dari Jawa, begitu kan. Ini berhubungan dengan peristiwa kemarin, tidak lepas dari proses masa penjajahan Belanda, ya, ketika terjadi sistem tanam paksa. Masuklah mereka itu bukan aslinya dari Sumatera Utara, tapi dia sudah ada di Sumatera. Itulah namanya suku Nusantara, ya. Ini contohnya ada Jawa, Melayu, Minang, dan Sunda. Nah, suku mancanegara, ya, suku mancanegara. Nah, kalau yang dikatakan suku mancanegara berarti ini suku yang berasal dari negara lain, tapi dia sudah ada di Indonesia, bahkan lebih tepatnya berada di Sumatera Utara tadi. Contohnya ada Cina, India, dan Belanda. Nah, ya, orang ini ada kita temukan nih, ya. Nah, itulah tadi 3, ya. Saya Bapak ulangi, ada suku Sumatera Utara itu ada lokal, Nusantara, dan mancanegara. Ya, itu dia apa. Sekarang apa hubungannya, Pak? Nah, ini dia. Sebagai pengenal tadi, ya, kita mau kenal latar belakang jauh kita. Sekarang sebenarnya tugas persiapan yang mau diberikan kepada kamu adalah mengenai ini. Persiapan tugas asal usul keluarga atau silsilah. Ya. Nah, apa yang mau dibahas di sini, Pak, sebagai tugas kita? Ya. Ada 2 generasi muda dan generasi tua. Artinya apa? Siapa generasi muda ini? Ya, tentulah sebagai kita anak, orang tua, boleh dikatakan generasi muda. Kalau generasi tua, ya tentulah sudah mulai dari kakek, ya, moyang, ya. Ini sudah tua. Itulah generasi tua. Nah, untuk mengetahui asal usul keluarga kita, ya sebenarnya kita kalau yang kita berasal daripada suku yang di sini, enak sebenarnya kita bisa melihat kita itu berasal dari keturunan apa. Dilihat dari marga. Marga itu adalah sebuah pemberian yang berdasarkan dari adat, yang pada prinsipnya yang diberikan secara turun menurun. Jadi kalau kayak Bapak Ginting, maka saya masih punya hubungan Ginting
dengan yang lain. Seandainya pun saya tidak kenal ginting itu, tapi kalau menurut silsilah marga, maka saya bisa mempunyai sebenarnya hubungan kekerabatan dengan dia. Ya. Nah, itu adalah salah satu untuk mengetahui silsilah keluarga. Yang kedua, ini paling gampang nih, surat undangan keluarga nih. Biasanya kalau pesta-pesta, biasanya kita bisa melihat undang-undangan itu, kenapa kita diundang, apa dasarnya, dari mana hasil makanya kita berhak mendapat. Kenapa misalnya kita mendapat, tetangga sebelah tidak mendapat undangan. Nah itu ada hubungannya dengan ini nanti, silsilah keluarga. Lalu bagaimana lagi cara mengetahui? Nah, wawancara. Nah ini penting nih mengenai proses wawancara ya dengan orang tua. Itu ya, kita lanjutkan lagi bahwa di sini nih melalui proses wawancara. Nah, inilah keluarga yang terdekat kamu. Nah, sebagai bentuk tugas nanti kamu akan melakukan wawancara ya kepada orang tuamu tentang mengenai silsilah keluarga. Inilah sebagai sumber-sumber kerabat terdekat. Ya, mungkin ada saudaramu yang berada di rumah, bisa kau bertanya. Nah, nanti dalam proses ini, inilah sebagai yang bisa menjadi sumber mempelajari asal usul keluargamu. Ya, bisa dari lihat marga, berbentuk undangan, wawancara, kerabat. Nah, ini bisa nih. Lalu kita lihat munculnya sebuah silsilah keluarga itu sebenarnya disebabkan ada semuanya peristiwa, yaitu apa? Perkawinan. Ya, perkawinan itu nanti ini munculnya suatu silsilah seperti ini semua bisa disebabkan oleh peristiwa perkawinan. Perkawinan ini namanya perkawinan campur, misalnya dengan suku Toba dengan suku Karo atau Jawa, menghasilkan ras baru, memunculkan suatu silsilah terbaru, begitu kan ya. Nah, ini menghasilkan sebuah suku. Di sini nanti muncul keluarga baru. Keluarga baru ini tidak lepas dari ini semua. Nah, sebagai tugas kamu untuk mempelajari asal usul keluarga ini, maka kamu akan dibuatkan sebuah tugas menyusun asal usul keluarga secara sederhana. Ya, ini akan dibuat pada tag kedua nanti.